Kembali lagi dengan channel Autoklik, yakni channel untuk para penghobi otomotif. Jadi di belakang saya ini udah ada satu unit kendaraan yang cukup unik, cukup imut, kecil, tapi katanya nyaman dipakai dan emang kabinnya katanya cukup besar. Makanya nanti akan kita test drive ya dengan yang punyanya. Sekalian kita ngobrol-ngobrol tentang mengenai mobil Karimun kotak ini. Dibilangnya ini Karimun kotak. Orang itu bilang Karimun kotak. Nah, Karimun kotak ini meskipun termasuk jadi keluaran Suzuki ya, mungkin kalau saya bilang Katana dan Karimun ini yang keluaran Suzuki yang emang di pasaran kita cukup digemari. Meskipun ini generasi sebelum yang Karimun Wagon atau Karimun Air Wagon sekarang, cuman di kalangan penghobi malah cenderung Karimun kotak ini yang diminati dan digemari. Mungkin karena bentuknya emang cukup kalau saya lihat ini cukup imut lah, kecil tapi enak dilihat. Cuman dipakai atau kenyamanannya nanti akan kita coba test drive dengan yang punyanya. Kebetulan nih rekan saya lagi main ke tempat saya. Nah, saya agak tertarik akan saya review mengenai mobil Karimun kotak ini. Jadi secara sepintas Karimun kotak ini mengadopsi mesin cukup kecil ya, 1000 cc. 1000 cc, cuman bagian kabinnya katanya kecil, tapi emang ketika masuk ke dalam cukup luas. Makanya nanti akan kita lihat. Ini agak cukup gelap tapi nggak apa-apa lah. Ini interior cukup bagus dalam arti ini masih genuine, masih orisinil lah, orisinil dari pabriknya seperti ini. Fitur-fiturnya nanti akan kita ngobrol sama yang punya sambil saya test drive lah. Cuman gambaran umum singkatnya seperti ini dulu. Jadi ini mobil Suzuki Karimun dengan kapasitas mesin yang kecil 1000 tapi nyaman untuk dipakai dan cocok untuk keluarga kecil kasarnya. Nanti jadi saya akan coba test drive aja lah, sekalian ngobrol-ngobrol nyantai nanti dengan yang punyanya. Nih boleh ya? Saya test drive yuk sekalian sama Pak aja. Kita ngobrolnya di dalam aja lah nanti. Siapa yang mau bawanya? Saya dong, biar nanti sambil ngobrol-ngobrol. Nah, udah nyala ya? Oke. Saya ke depanin dulu biar nyaman. Nah, oke. Kita akan test ride mobil Karimun. Ini tahun berapa, Mi? Tahun 2000. Oh, termasuk yang keluaran kedua, generasi kedua. Generasi kedua ya. Ini power window juga berfungsi dengan baik. Kan Karimun tuh dari tahun 99 di Jepang. Pertama keluar, emang di kita juga masuk 1998 setelah Krismon itu. Cuma kalau di Indonesia variannya cukup 2 GX dan DX dan GX. Nah, bedanya GX dan DX itu gimana, Mi? Kalau DX tuh ini AC udah nyala, Mi ya? Nyala. Dingin juga nih ya. Secara agak gedein dong anginnya dikit. Anginnya dikit, oke. Nah, ini juga karena ini agak cukup panas, sekalian kita tes AC-nya. Secara spesifikasi untuk DX dan GX tidak jauh berbeda untuk di mesin. Tapi untuk di eksterior dan interior ada perbedaan sedikit. Terutama kan ini Karimun DX tahun 2000. Kalau orang banyak bilang generasi milenium karena ini silver juga warnanya. Nah, yang pertama di DX ini masih original, belum ada jam bawaan pabriknya. Kalau GX berarti ada jamnya ya di sini ya. Terus ini head unit. Tapi ini kalau dipasang bisa? Bisa. Cuma saya tetap pertahankan DX tuh tidak ada jam bawaan dashboardnya gitu. Iya, ada jam tangan ini. Ya, betul. Ini head unit masih original.
GVC ini serinya KF FX321. Boleh dicek di katalog Karimun juga, ini masih bawaan pabriknya. Wih, mantap. Berarti Terus masih sesuai bawaan pabrik ya? Betul, masih mempertahankan kaset pita untuk menemani perjalanan. Ini tuh bisa dibilang long last, tidak lekang oleh waktu. Meskipun sekarang lagi zaman digital. Tapi bisa nggak kalau dikombain misalkan pakai CD juga bisa? Iya, kan? ini ada CD changernya juga di ada. bawah. Oke. Di bawah. Terus kalau emang pengen kekinian, saya pakai Bluetooth eksternal. Wih. Nah, ini bisa berarti juga. Ini, Om Pami ini salah satu ini penikmat musik juga, sehingga Ya. audionya ini komplit nih, mulai dari Dinikmat. kaset sampai CD sampai terus Bluetooth pun juga bisa dipakai ya. Iya, subwoofer Keren, kolong keren. dipasang juga. Oke. Yang penting untuk menikmati perjalanan sendiri dan keluarga udah cukup menurut saya. Jadi emang setelah saya tes drive ini ya, jadi benar emang Karimun ini kalau dari luar kelihatan benar kayak mobil kecil gitu, tapi setelah masuk ke cukup gede lah kalau untuk keluarga kecil lah, ke keluarga kecil dalam arti anak 2 anak 3 masih memungkinkan lah. Ya, betul. Om Pami udah berkeluarga kan? Sudah. Wah, alhamdulillah udah laku lah ya. Masih berkeluarga kecil lah kayak Anak gitu. satu ya? Anak satu, Nah. baru mau 1 tahun. Ini mobilnya suka dipakai ke luar kota Bang? Bandung Tasik udah 3 kali berarti. Oh, udah berarti dicoba aman. Ini benar-benar dipakai mobil harian ya, mobil Ya, luar kota betul. gitu ya. Harian. Nah, setelah saya kemarin emang saya pernah sih emang coba punya temen juga. Cuman itu tipenya GX, kalau ini DX ya. DX Kalau dari tampilan luar nih, GX sama GX itu cenderung sama kan? sama aja, cuma kalau DX pelek aslinya tuh palang 3. Kalau GX udah palang 4. Nah, bedanya itu kalau di pelek. Terus ada juga di wiper belakang. Di Ya. DX tidak punya wiper belakang. Oh, jadi untuk ini nih, untuk teman-teman ini autoklik ya. Ya. Jadi kalau GX itu dia nggak ada wiper kaca belakang ya. Ya, betul. Kalau yang GX itu Ada. udah terpasang. Ya. Oke. Secara aksesoris lebih unggul di GX, tapi untuk secara performa tidak beda jauh gitu. Terus Karimun juga kan ada banyak variasi variasi bungkus joknya, sarung joknya. Mulai dari DX, GX itu berbeda-beda. Ada yang warna ungu, ada yang warna hijau, ada yang buludru seperti ini. Dan di GX tuh yang paling tinggi buludru warna silver itu. Ini berarti Enggak, ada lagi satu ada. lagi yang buludrunya. Kalau ini kan sebagian pabriknya di tengah, ada buludru pinggir. Oke, Nah, oke. kalau yang GX itu buludru semua, cenderung warnanya silver bermotif gitu. Kayak gitu. Tapi ini masih original tahun 2000 juga, tidak saya ubah gitu. Nah, itu Om Pami ini termasuk irit ya? Irit banget. 1 liter bisa berapa kilometer nih? 1 Kalau liter. saya sebentar, kalau kemarin saya baca ya, Ya. kalau untuk dalam kota itu bisa 9 sampai 12 Ya, kan ya. betul, Kalau 12. luar kotaan malah lebih irit. Ya, 15. Bisa 13 sampai 17, Ya, 16, 17. betul. Berarti benar ya irit ini mobil. Terus kalau mobil tua gimana settingan kita sama mekaniknya juga gitu. Pengennya kayak gimana bawaannya gitu. Nah, ini gini punten Om Pami ya, saya Iya. potong. Kalau menurut teman-teman ada kelemahan mobil ini teh, katanya sering ada masalah di setir sama Betul. Di sama setir. kaki-kaki. Iya, itu. Setirnya kenapa emang? Nah, Karimun tuh mempunyai kelemahan. Yang pertama khususnya di 2000 tuh modulnya N3. Dari 2002 ke sana modulnya N4. Nah, N3 ini susah untuk diperbaiki. Alasannya? Alasannya mungkin di Indonesia jarang yang bisa membetulkan N3 gitu. Tapi kalau N4 sudah banyak yang berhasil. Contohnya aja ada di salah satu daerah di Bekasi, ada siapa tuh namanya itu yang udah Iya. jago membetulkan Oke, modul oke. di N4 gitu. Tapi ini kalau saya ini mobil setir nyaman-nyaman aja. Nyaman. Tapi yang sering bermasalah itu emang power steeringnya atau Iya, gimana? modulnya. Oh, modulnya. Ya, antara modul sama motornya gitu. Kalau di Karimun tuh kelemahannya. Oh. Itu sih yang paling utama dan yang paling jadi pikiran ketika orang mempunyai Karimun kotak, pasti banyak permasalahannya di setirnya itu, di elektronik power steeringnya. Tapi untuk sebagian lainnya
masih dibilang aman gitu. Tapi masalah itu bisa diantisipasi kan? Bisa Oke. banget. Jadi selagi bisa diantisipasi malah untuk para penghobi, peminat atau bahkan calon yang Pembeli. pengen memiliki Karimun, jadi nggak usah khawatir lah ya. Nggak usah Ini khawatir. mobil yang emang sering digembor-gembor, sering masalah di Ya. setirnya ternyata bisa diantisipasi. Betul. Karena ini saya rasakan nih emang nyaman banget, ini nyaman lah, nggak ada apa-apa. Intinya kalau kita mempunyai Karimun kotak, diagnosanya aja dulu yang betul, jangan salah coba-coba gitu. Dan ketika emang diagnosanya betul, kitanya sabar untuk merawatnya, alhamdulillah mobil saya juga sampai detik ini belum ada masalah lagi. Ada masalah gitu. yang serius ya. Nggak ada. Nah, fitur-fitur di ini cukup simpel ya, seperti biasa mobil-mobil Jepang pada umumnya. Ini indikator kilometernya, kilometer per jam. Terus ini RPM-nya, ini bensinnya. Ya, ini bensinnya kok kosong banget sih. Iya, saya sengaja, siapa tahu diisi ini sama Om Ilhamnya gitu. Nah, ini temperatur panas udah ada juga. Jadi sebagai dasar pengemudi lah atau pengendara emang butuh banget nih indikator panas ini. Iya. Oke, jadi ini sih saya rasakan ini mobil tahun 2000 ya. 2000 pas. Tahun 2000 pas, ini masih nyaman, masih oke, akselerasi juga masih oke. Terus ini power window, semua berfungsi baik. Terus intinya mah ini jok juga masih orisinil. Jadi meskipun berkapasitas 1000 cc ya. Ya, 1000. Terus tapi kalau saya rasain ini enak, kalau dari kenyamanan mah dibanding Katana lebih Ya. ini akselerasinya lebih mumpuni yang ini ya. Tuh, untuk terutama bagi yang punya keluarga kecil, terus emang kita ingin mempunyai mobil hobi pertama gitu, Karimun bisa jadi pilihan. Jadi pilihan alternatif untuk dimiliki ya. Peraw- Ini cukup dalamnya, jadi kalau di luar kan kayak mobil kecil, ternyata ini Luas banget. agak luas, nyaman gitu. Terus belakang juga nanti kita akan buka itunya bagian belakangnya Ya. untuk menyimpan barang-barangnya ya. Bagasinya pun bisa dibilang luas. Kalau pemirsa yang mempunyai Vespa PTS bisa masuk di sini di dalam. Jadi karena beliau ini juga emang penghobi, samalah dengan saya, penghobi dan pecinta Vespa. Jadi untuk yang punya Vespa kecil, yang tipe kecil, yang PTS atau spesial atau daring, bisa nih dimasukin. Bisa katanya, dimasukin. ke Karimun ini. Bisa, betul sekali. Nah, ada Katana depan. Iya. Intinya, jadi teman-teman semua, jadi mobil Karimun ini setelah emang saya test drive, untuk kapasitas 1000 cc ini cukup nyaman, akselerasi juga cukup bagus. Terus kaki-kaki juga emang nyaman lah, segini mah bisa dibilang nyaman. Sama yang AC ini, AC-nya masih benar-benar dingin. AC-nya dingin banget ini, malah saya bilang. Padahal ini saya pas siang jam 12 pas panas-panasnya. Ini di Tasik itu suhu mungkin sekitar 34 derajat Celcius di luar ya, berasa, lagi tapi panas. kalau di dalam Tapi aman. di dalam ini nyaman, dingin. Ini masih oke, tenaga juga masih bagus. Ini saya ketiga nih, udah 60 km per jam nih. Sebenarnya kalau nggak banyak mobil, saya pengen tes nih bisa kecepatan maksimum berapa. Kalau di tol terakhir saya pakai itu di 100 sampai 110 km per jam masih enak. Masih stabil? Masih stabil. Oke. Ya gak bisa gimana ya. Iyalah, tapi kita tetap harus safety lah Ya, intinya. gitu. Kemanapun kita berdoa dan di jalan selalu berhati-hati supaya kita ingat ke yang di rumah ada anak, ada istri yang menunggu. Jadi nggak usah kenceng-kenceng ya, Om Pami. Siap. Pelan tapi party Om. Pelan tapi party aja. Gitu, santai gitu. Kan karena saya menerapkan membawa kendaraan tuh baik di Vespa, baik di mobil, yang penting pelan, tertinggal 1 jam, tetapi saya aman dan selamat nyampe sampai tujuan kayak ya. gitu. Oke. Kan ibaratkannya saya tuh Casper gitu, tidak terlihat tapi sudah sampai kayak gitu. Sampai nih teman-teman ya. Jadi emang saya sering main apa? Pahmi ya, di motor kecil, di skuter, di motor besar, di Royal Enfield, di Harley. Jadi ini emang penghobi juga. Jadi dia punya
prinsip pokoknya mah peran tapi partinya nih. Nah, itu. Nah, Sampai yang penting ikut kebersamaannya gitu. Jadi saya emang tertarik nih. Pak Ami ini badannya cukup besar, tapi punten cukup besar, Iya. nggak besar. Cuman mobilnya kecil, tapi ternyata ini mobil di dalam itu benar-benar Bener-bener kabinnya luas. Betul. Jadi saya jadi pengen juga nih. Ini Karimun ini, Karimun kotak ini. Ini semua masih fungsi ya, ini kayak Fungsi. lighter ini fungsi ya. Ini cuk. Ini cuk. Oh ini cuk ya? Iya. Lighter, oh ini yang bawah. Itu lighter masih fungsi. Ini berarti kalau pagi-pagi emang harus di Ya, harus dicup sebelum sebelum di itu pas starter ya? awal aja. Oke. Kayak gitu. Sisanya mah aman. Hmm. Temperatur nggak pernah naik, nggak pernah overheat. Oh, AC aman. jadi sebagai gambaran umum sebenarnya Karimun ini dari pabrikan Suzuki itu kan udah ada Karimun ini ya, Karimun kotak ini, terus Ya. Karimun Estilo ada kan ya? Ada Karimun Estilo. Estilo, terus yang paling terbaru ada Karimun Airwagon Ya, ya. Wagon R. Nah, cuman untuk di kalangan pecinta apa ya namanya penghobi lah ya. Ya, betul. Karimun kotak ini yang tetap masih dicari, Iya. makanya harganya pun cukup stabil. Stabil. Betul, stabil. Kemarin saya nyari-nyari, saya kaget, ih gening mahal oge gitu Iya, kan Karimun kayak gitu. Karimun kotak teh udah hampir mendekati Karimun Airwagon Iya, yang second gitu. betul. Padahal dari segi tahun puluhan tahun. Logikanya ini aja tahun 2000 Karimun Wagon kemarin tahun 2016 atau 2017 harganya hampir sama, Hampir sama. gitu kan. Bahkan ada juga gitu yang ngejualnya udah hampir berbaringan gitu sama Karimun yang Wagon R itu sekarang. Nah, kalau ini mau dijual nggak, Mami? Kalau harganya tertarik, menawan dijual aja ya. dijual aja karena Asik. ini perawatannya dan saya mencarinya pun memerlukan import yang agak gimana ya, agak Tahu saya waktu itu emang perjalanan pencarian mobil ini cukup lelah ini lah. Bukan cukup lelah, cukup memakan biaya Tenaga. dan waktu. Nah, kayak gitu. Sampai ke Bandung, sampai Betul. kemana-mana karena saking pengennya nyari yang sempurna lah Karimun gitu. kotak ini. Ya. Ini kalau dijual di harga berapa nih kira-kira Om? Kalau saya tuh pengennya tuh di 70. Wih, gunung mahal. Tapi saya bisa pertanggungjawabkan dengan kondisi yang saya berikan gitu. Oh, oke intinya Bagi owner yang ingin melanjutkan seterusnya tidak usah merawat apa-apa lagi, Ya, tinggal udah- isi udah bensin siap aja pakai lah gitu. ya. Betul. Oke, ini udah sampai lagi nih teman-teman. Jadi setelah saya test drive, ini mobil emang apa ya nyaman lah. Jadi mobil Karimun kotak ini istilahnya lah, biar gampang mengistilahkannya. Jadi Karimun kotak ini mobil mungil kecil, tapi emang nyaman lah intinya mah untuk dipakai, apalagi untuk keluarga kecil yang masih punya anak 1-2 ini sangat-sangat layak untuk dimiliki lah. Jadi Om Fahmi terima kasih ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol mengenai mobil Sukses selalu. Karimun ini. Om Fahmi juga cukup merawat baik mobil ini, malah sampai ditambahin strippingnya nih. Nah, ini stripping gimana nih? Ini stripping Nih. ala gaya apa nih? Stripping. Nah, ini tuh sebenarnya saya mengadopsi ke Karimun atau kalau di Jepangnya itu Wagon R. Nah, kalau di sana tuh namanya Wagon R, ada versinya yang emang warnanya silver, strippingnya seperti ini. Tapi saya cari di marketplace ataupun di Jepangnya sana pun tidak ada yang jual gitu. Makanya saya mempunyai ide membuat stripping yang hampir mirip-mirip kayak gini lah untuk mempermanis. Untuk Nah, terus mempercantik. untuk peleknya pun Pakai ini- dop ya? Udah ya pakai. pakai dop. Sebenarnya yang orisinilnya ada, cuma untuk menambah tampilannya lebih matching, makanya saya Tambahin pakai dop ya? pelek kaleng, pakai dop juga kayak gitu. Jadi Karimun ini tambahan ya. Jadi Karimun ini emang mengadopsi ini ringnya kecil 13 dengan ukuran ban 165 strip 65 ya. Ya. Intinya gambaran secara keseluruhan mobil ini dirawat, dipelihara dengan baik sehingga saya tadi rasakan kenyamanan pun emang nyaman, AC-nya dingin. Yang digembar-gembar orang banyak masalah di setir EPS. sama kaki. Tadi saya pakai mobil ini aman-aman aja, nyaman-nyaman aja karena udah benar-benar dirawat dengan baik. Jadi intinya teman-teman semua review singkat dan tadi ngobrol-ngobrol santai dengan Om Fahmi sebagai pemilik Karimun ini
Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi untuk teman-teman para pecinta otomotif yang pengen memiliki mobil Karimun kotak ini. Kalau emang pengen dimiliki lebih lanjut, boleh merawatnya. Kita boleh kontak, kita boleh nanti di komen, nanti akan saya sambungkan dengan Om Fahmi. Ya, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.